Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marcella dari kelas KP 3D dengan NIM 12140200162. Di sini saya akan menganalisis salah satu profesi ataupun prospek kerja dari jurusan KPI. Nah, tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi komunikasi. Nah, sebelum kita bicara ke analisis psikologi komunikasi terhadap profesi, maka kita harus tahu dulu apa itu psikologi. Nah, mungkin bagi sebagian orang, psikologi itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ada yang mempelajarinya lebih dalam di perguruan tinggi. Selain itu juga bagi sebagian orang yang sering berkonsultasi terhadap psikolog, tentunya tidak asing dengan kata psikologi. Nah, psikologi itu bisa diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang perilaku manusia, kemudian proses mental manusia, dan juga mempelajari pengaruh kondisi mental individu dan lingkungan eksternal si individunya ini. Selain itu, psikologi juga bisa kita artikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, jika kita merujuk pada pendapat Aristoteles dan juga Plato, maka beliau mengartikan psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Kemudian kita bicara tentang profesi dari mahasiswa ataupun alumni jurusan KPI ini. Ada tentunya tidak asingnya teman-teman DAI. Nah, DAI ini adalah profesi yang bekerja ataupun pekerjaannya itu berdakwah ataupun menyebarluaskan ajaran Islam. Nah, dengan kata lain, DAI juga merupakan orang yang mengajak kepada orang lain untuk mengarah kepada kebaikan ataupun kebenaran, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, bisa berupa tulisan, lisan maupun secara perbuatan. Nah, dalam kegiatan dakwahnya, tentunya seorang dai itu punya tantangan tersendiri dalam menjalankan tugasnya ini. Jadi kan setiap dai itu berhadapan dengan jamaah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka seorang dai juga dituntut untuk dapat menghadapi berbagai macam keadaan dari jamaahnya itu sendiri. Oke, kemudian kita beralih ke analisis konsep psikologi nih. Dalam komunikasi, seorang dai bisa kita sebut sebagai komunikator. Nah, Aristoteles itu menyebutkan bahwa karakter komunikator itu disebut dengan ethos. Nah, ethos ini terdiri dari good sense, good moral character, dan juga goodwill. Jadi, punya pikiran baik, akhlak yang baik, serta maksud yang baik. Tentunya hal ini sejalan dengan karakter yang harus dimiliki oleh seorang dai. Seorang dai itu kan harus punya akhlak yang baik, pikiran yang baik, serta tujuan yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, ethos ini sangat berpengaruh terhadap keefektifan seorang komunikator. Jadi seorang dai itu kita bicara soal ethos dari seorang dai, maka kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada kredibilitas, kemudian atraksi, dan juga kekuasaan. Oke, pertama kita bicara terkait kredibilitas. Nah, kredibilitas ini ditentukan dari bagaimana persepsi dari si komunikan terhadap sifat komunikatornya ini. Tentunya bagi seorang dai, kredibilitasnya itu ditentukan bagaimana persepsi dari jamaahnya ketika melihat ataupun mendengar si dai-nya itu tampil. Nah, misalnya ketika dai ini berhadapan dengan teman-teman sebaya ataupun teman-teman yang memang sering bertemu, atau berhadapan dengan jamaah yang intensitas pertemuannya itu rutin, maka karena mereka itu sudah kenal dengan baik, kredibilitas yang dimiliki dai tersebut juga tinggi, karena itu tadi punya tahu ataupun sudah kenal secara mendalam bagaimana sifat si dai-nya itu. Terus juga bicara saat ini ya, bagaimana media sosial dan juga media massa berkembang dengan begitu pesatnya, maka salah satu efek dari media sosial yang dimiliki oleh seorang dai juga berpengaruh terhadap kredibilitasnya. Misalnya dalam media sosial ataupun media massa, seorang dai ini terkenal dengan ceramahnya yang begitu bagus, luar biasa, serta menyentuh hati si jamaahnya.
Namun, misalnya tiba-tiba ada berita bahwa DI ini melakukan KDRT, maka kredibilitas yang sudah dibangun begitu apik, memiliki kredibilitas yang tinggi akan turun ataupun hancur karena akibat dari adanya berita ini. Terus juga kita ambil contoh lain, ketika ada misal seorang laki-laki yang masih muda, rambutnya berantakan, pakaiannya kurang rapi, tiba-tiba tampil di atas panggung untuk menyampaikan sebuah ceramah ataupun sepatah dua patah kata. Tentunya bagi seorang jamaah yang melihatnya akan merasa ragu terkait kemampuan si dai ini. Nah, itu juga membuat kredibilitas yang dimiliki juga rendah. Tapi ketika setelah berbicara, para jamaah itu kagum akan kemampuan berbicaranya, retorikanya, terus pemilihan katanya, maka persepsi ataupun kredibilitasnya itu meningkat terkait bagaimana cara menyampaikan si ceramahnya ini. Karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa cara bicara seseorang itu sangat berpengaruh terhadap kredibilitasnya. Oke, kemudian yang kedua kita bicara atraksi. Nah, faktor yang mempengaruhi atraksi ini adalah daya tarik fisik, kemudian kesamaan, dan juga kemampuan. Tentunya tidak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwa kita itu akan cenderung menyukai orang yang secara fisik itu tampan ataupun juga cantik. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita, terus juga yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dari kita, maka itu juga membangun si kredibilitas seorang dai juga. Nah, ada penelitian yang menyebutkan bahwa komunikator yang cantik ataupun tampan mempunyai kemungkinan besar untuk menjadi komunikator yang efektif. Nah, terkait daya tarik sendiri, kita bisa mengambil contoh dari salah satu tiktokers yang mungkin cukup terkenal ya, yang sering menyampaikan pesan-pesan dakwah ataupun pesan-pesan Islamnya. Ada Husain Basyaiban. Beliau itu menyampaikan pesan dakwah itu dengan begitu apik, didukung dengan paras yang juga rupawan. Maka ini menjadi daya tarik para jamaah ataupun para penonton untuk mendengarkan isi ceramah yang disampaikan. Oke, kemudian yang ketiga kita akan membahas terkait tentang kekuasaan. Tentunya banyak jenis kekuasaan dalam psikologi komunikator. Nah, kekuasaan yang harus dimiliki oleh seorang dai itu ada kekuasaan keahlian atau expert power dan juga kekuasaan informasional. Jadi informational power. Nah, kekuasaan keahlian dan juga kekuasaan informasional ini berasal dari pengetahuan, keahlian dan juga pengalaman yang dimiliki oleh seorang dai dengan ilmu agama yang dimiliki, kemudian kemampuan retorika akan menunjukkan bagaimana kekuasaan seorang dai ini sebagai komunikator dalam kegiatan dakwahnya. Misalnya, seorang dai itu ketika ditanya terkait hukum Islam terhadap suatu perkara, maka dai itu dapat menyampaikan hukum tersebut berasal dari kemampuan yang dimilikinya. Kemudian biasanya seorang jamaah itu meminta saran terkait permasalahan yang sedang dihadapi, maka seorang dai itu harus mampu dan juga dapat memberikan saran dan jalan keluar terbaik terkait masalah yang sedang dihadapi oleh para jamaahnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian analisis psikologi komunikasi terhadap profesi dai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.